pada wujud diri kamu, yakni rupain. Tidakkah kau diperhatikan kenyataanku jadi? Ini rupain. Atau yang kedua, nyata Tuhan kamu pada diri kamu, tidakkah kau perhatikan? Semuanya dijelaskan sudah pada diri masing-masing. Sudah? Jadi bila pian masih ada kuasa, merasa kuasa ini bukan berarti merasa kuasa dalam artian kata Pak Bu, merasa kuasa nih kau mengangkat, itu jangan begitu. Merasa memiliki diri itu merasa kuat. Jangan arti kata, hati-hati. Jangan arti kata bilanya kata-kata kuasa berarti mengangkat benda yang berat. Jangan. Arti kuasa di situ bila pian masih merasa kuasa, memiliki diri. Nah, maksudnya kayak itu, maka kada sempurna. Kada sempurna. Oleh karenanya, jalannya tadi panah. Apabila panas sifat hamba, apabila panas sifat hamba, panah ini apa? Bahasa piannya jangan panah Pak. Dia minta aja sudah nyamannya nyambung. Rusak nang lebur, hancur. Itu terlalu bahasa Indonesia pulang karena pian nih bahasa Indonesia salah juga, bahasa Banjar keliru juga. Bila sifat hamba panah, artinya kadada, maka nyata Allah. Maksudnya bila sifat hamba ini tiada, maka nyata sifat Allah. Sifat Allah. Oleh karenanya, dipegang baik-baik. Panas sifat kepada Zat. Panas sifat kepada Zat. Dengar nih. Panas sifat kepada Zat. Panah hamba kepada Tuhan. Panah rahasia kepada yang punya. Belum tanya, rahasia tadi siapa? Insan. Insan kalau tadi rahasia. Panah rahasia kepada yang punya rahasia. Rahasia ini insan diri Muhammad lah. Rahasia itu insan diri Muhammad. Panah rahasia kepada yang punya rahasia. Berarti Allah. Ada lagi rahasia. Dan ada hanya Allah. Sekarang tadi yang kedua. Panah hamba lawan Tuhan. Karena yang dipadakan hamba Muhammad. Sedangkan Muhammad rahasia wujud Tuhan. Panah sifat kepada Zat. Kenapa? Karena sifat terbit dari Zat. Dan sifat bergantung lawan Zat. Serta sifat berdiri dia kepada Zat. Sekarang asa sudahlah. Kalau sudah asa, maka tidaklah bercerai Zat dengan sifat. Allah Muhammad hamba lawan Tuhan, sifat dengan Zat. Sambat aja lagi. Hamba lawan Tuhan kah? Sifat lawan Zat kah? Allah Muhammad kada bercerai dan tidak berpisah selama-lamanya. Inilah yang dimaksud keberadaan makrifat yang putus. Nah, di sini orang kadang-kadang takut. Takutnya kenapa ya? Takutnya orang kenapa? Karena mereka jadi takutan ini berpegang kepada ganjaran pahala. Ganjaran. Dan takutnya mereka menyatakan itu, ya awalnya memang kada dapat ilmu juga. Nah, begitu mengaji sekali takutannya, karenanya masih berpegang lawan amalnya. Nah, berarti kada sempurna. La haula wala quwata tadi illa billah. Yang kedua berpegangnya kemana? Masih aja lagi. Nah, memandang diri insan yang ada dirinya. Coba lihat diri masing-masing tuh. Jurang sudah kadada tatap di kakarasi sih. Oh, mungkin guru lu nih kadada yang ada. Nah, kayak ini tuh hai. Biar tuh apa? Nah, kita ini ada namun di dalam tiada. Kita nih ada namun di dalam tiada. Maksudnya kita ada tapi keberadaan kita bukan wujud kita. Jadi karas lagi tuh hai. Ini maksudnya kita ini ada di dalam tiada.
walaupun ada keberadaan kita bukan wujud sekarang. Berarti zahir dan batin. Zahir dan batin ini tidak terdinding. Belum tanya tadi, yang batin bisa dilihat? Kadang kau dilihat kalau, namun sebenarnya tidak terdinding. Yang batin itu walaupun tadi katanya tidak bisa dilihat karena dia adalah nyawa yang terbit daripada nur, namun sebenarnya tidak terdinding zahir batin, sebab dia sudah nyata menjadi rahasia insan. Tidakkah kau lihat kejahiran Tuhan meliputi pada diri? Jelas? Tadinding lagi Tuhan. Bila ada nang tadinding, walhasil tahantuk dinding. Itu kada betah. Tahantuk dinding. Nah oleh karenanya jangan sampai lagi Tuhan mendinding kita. Supaya Tuhan jangan mendinding, yang mendinding kita lawan Tuhan diri kita. Yang mendinding kita lawan Tuhan diri kita. Yang orang kadang-kadang tidak meyakini keberadaan Tuhannya ada pada diri, walau dengan dalil diutarakan kada percaya, karenanya terdinding lawan dirinya dia. Dan menyebabkan butanya mata hatinya karena masih tatilik dirinya. Dan menyebabkan sengsaranya nanti di akhirat dan ruhnya sasat karena memandang diri. Nah supaya jangan terpandang diri lagi apa? Pandangan pian, pandangan yang batin. Wah, pandangan yang batin ini tajam pian, gak setajam. Makanya takutilah pandangan orang sufi, nya tajam, setajam silet, setajam silet. Makanya takuti pandangan orang sufi, takuti pandangan orang, pandangan batin. Diri yang batin sifat Tuhan. Berarti pandangan Tuhan. Nah, bila Tuhan tuh mau memandang, tasarapin tak percaya kata. Bila Tuhan masih memandang Rahman, selamat. Makanya kenapa barang siapa yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan rahmat, diampuni dosanya. Kenapa? Kalau secara zahir karena memandang belas kasih sidin waktu halus, kasih sayang jasa-jasa sidin waktu kita kecil. Padahal pandangan batin, pandangan itu siapa? Makanya dikiaskan orang tua itu Tuhan di dunia, pandangan batin. Kiasan-kiasan itu hendaknya pian paham pandangan batin. Disinilah bila sudah ulama sufi tidak memandang, maka orang itu dapat laknat. Pian percaya kata dulu kada perlu percayanya, pian sudah telontaran. Bila pandangan sufi itu tidak lagi kasih, maka laknat. Laknat bagi diri orang yang tidak dipandang. Pian meminta apa Tuhan? Jangan kan minta apa-apa. Maksud turun kan biasanya, ya Allah kasih sayangilah hamba. Kasih sayang hamba. Dia minta kasih sayang hamba ini kayak apa? Ingin membuktikan kasih sayang hamba, bahwa Tuhan tuh sayang lawan kita. Nah, Tuhan ini sayang, maka Tuhannya sudah nyata Muhammad. Muhammad ini siapa? Muhammad ini sopo. Ini kan ada sopo nah. Maka Muhammad ini sudah ada. Muhammad itu manusia, Muhammad itu hamba, Muhammad itu makhluk sosoknya. Nah, di situ pandangan. Nah, makanya lalu di kitab tarekat kita disuruh tuntutlah ujasin kasih sayang guru, tuntutlah belas kasihnya orang tua, dan tuntutlah belas kasihnya Rasulullah. Karena mereka ini ada lain rahasia tuh. Kayak apa pernah menuntut belas kasih di situ. Nah, jalannya. Nah, sekarang kayak apa? Amun pian sudah sedemikian rupa bagi orang
yang sudah baik-baik Tuhan bukakan kasyaf dengan memandang batin tadi, yakni sifat Tuhan yang ada pada diri yang jahir, maka haruslah, maaf bila tidak pian menyesal, maka haruslah dia bersifat-sifat ketuhanan. Sekali lagi, barang siapa yang sudah Tuhan berikan kasab, kenal kada? Maka hendaklah bersifat-sifat ketuhanan jika tidak membahayakan lawan dirinya. Ulun bertanya, Allah Ta'ala itu pemurah kada? Bilanya pamalar membahayakan lawan diri. Menang itu goreng sak malam habis kena ada turun lagi. Dengarkan. Nang tahu lawan nang tahu kada manggawi, nang kada tahu kada tagawi juga sama-sama. Makanya pian yululun, barang siapa yang dia sudah Tuhan bukakan kasyaf pengenalan diri, Tuhan mengenalkan dirinya, namun tidak bersifat-sifat Tuhan, maka membahayakan lawan diri. Nah makanya yulun, Tuhan bersifat apa langsung murahan. Tuhan bersifat apa lagi? Kasih sayang. Tuhan bersifat apa? Macam-macam sifat yang baik-baik. Bila kada membahayakan lawan dia. Nah, sekarang bagaimana pian menolongi orang? Pertolongan terakhir nih kayak apa? Pertolongan terakhir kita nih pada saat bagaimana? Ini pertolongan terakhir, amun pertolongan yang paribasanya orang kekurangan duit, itu kan masalah dunia aja. Nah, pertolongan terakhir ini pada saat orang hendak menghembuskan napas terakhir. Hati-hati. Usia ini umpamanya menghadapi kabapong sih menghadapi dia kayak apa mati. Kayak apa nih? Dia diberikan sudah. Disuruh betolongan. Lihat baik-baik. Suruh menolongnya. Zat Allah, dipandang dulu. Zat Allah itu berada pada wujud dan ada nur suhud. Ya. Zat itu beradanya di mana? Wujud dan Adam. Adam ini wujud ilmu. Nah, ilmu atau alam. Zat itu berada pada wujud dan Adam. Terus lagi apa? Apa namanya? Nur. Terus lagi suhud. Tolong ini dibahas. Zat Allah itu berada pada wujud. Apa itu? Wujud apa? Perhatikan baik-baik. Karena kada tahu di wujud. Nang dikehendaki zat Allah itu berada pada wujud dan Adam. Adam itu wujud ilmu atau wujud alam. Adam berada dan nur serta suhud. Belum padakan satu-satu. Nang dikatakan wujud itu yakni darah. Belum bertanya, waktu orang meninggal dunia mana darahnya? Mana darah? Darah pula namanya isap. Jadi yang dimaksud zat Allah itu berada pada wujud, kemudian Adam atau ilmu atau alam, kemudian lagi yang ketiga nur, keempat suhud. Ini satu. Sekarang satu yang bicarakan wujud. Wujud itu yakni darah yang menjadi kenyataan ruh. Ulang-ulang, pahami baik-baik supaya jangan sampai tidak mengenal Tuhan lagi. Arti wujud itu yakni darah yang menjadi
kenyataan ruh. Kenapa? Coba julun lihati orang meninggal dunia, kemana darah? Siapa nang mengisap? Jula, pernah melihat orang mati ke darah? Nah, itu darahnya kemana? Jadi darah ini yang darah inilah yang menjadi kenyataan ruh. Zikir darah apa? Ah. Zikir inilah yang dimaksud zikir jahir batin. Kenapa? Lihat baik-baik. Setelah ini lo hapus. Tadi yang dimaksud wujud, darah yang menjadi kenyataan ruh. Zikir darah tadi apa? Awalnya itu di sini la ilaha illallah. Lihat baik-baik supaya jangan keliru. Kenapa jadi asalnya la ilaha illallah. La hayat. Hayat nyata kepada ilaha, yakni ruh. Ruh nyata kepada ilah, yakni napas. Napas nyata kepada Allah, yakni nyawa. Ini dibagi dua. La ilaha, inilah yang dimaksudkan, yang disebut jar atau diri. Kemudian napas nyata kepada nyawa, inilah yang disebut dengan sifat, yakni rupa. Lalu berbunyi. Bunyinya apa? Bunyinya ini enak begini. Nah, lihat. Bahasa Indonesia kan inilah supaya nyaman. Ya kalau bahasa Arabnya kan begini. Nah, maka menjadi zikir inilah zikir jahir batin. Jahir. Ini zikir Ini lihat dulu. Itu adalah zikir tubuh jahir. Arti itu apa? Wujud hayat. Wujud hayat. Biar pian kemana aja membawa tetap Nah sehingga disitulah keberadaan zat, yakni pada wujud. Apa arti wujud? Darah yang menjadi kenyataan ruh. Kenyataan sudah. Yang kedua, dimengerti tentang Adam atau ilmu atau alam. Apa itu? Adam itu apa? Atau ilmu atau alam? Ini lihat. Penglihatan mata. Penglihatan mata yang menjadi apa? Mata ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk melihat. Pengawasan ruh. Ini mengawasi ruh. Namanya ruh. Allah Ta'ala tuh maha melihat. Jelas ya mau. Kemana pian? Pian ini dulu Tuhan nama. Lalu bila maksiat sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala ada melihat. Tapi sebagian yang lain kan memadakan Allah Ta'ala tuh cuma melihat Nina dipadahkan Adam atau dipadahkan ilmu atau alam. Mata yang melihat yang menjadi pengawasan ruh. Kemana aja pian bagana Tuhan maha melihat. Guru kayak panang buta dilihatnya juga. Paham? Lalu yang ketiga nur. Apa itu nur? Cahaya yang meliputi sebagai bukti keberadaan ruh dan tubuh. Jadi nang jadi ruh lawan tubuh ini adalah nur, diliputi. Dan yang terakhir suhud. Bagaimana suhud? Suhud itu apa? Suhud maknanya di sini adalah saksi akan keberadaan ruh. Nah, mana saksi keberadaan ruh? Wujud tadi. Saksi keberadaan ruh. Nah, sekarang
Kalau sudah pian tahu, tolongi orang. Walau berada di luar negeri atau luar daerah, menolongi orang saat sakarat di Makkah. Dengan tadi apa? Saksi akan keberadaan ruh, yakni wujud. Hadirkan di sini. Hadirkan pada diri kita dengan suhud itu apa? Kendalikan turun naik nafas. Ngerti lama hadiran orang, paham nggak? Artinya pian kan usah membuat orang kawak pian. Artinya nyatakan nang ada lain pian pulan bin. Nah, lalu suluknya kendalikan turun naik nafas sehingga pian yakin bahwa orang itu sampai dia berpulang ke rahmatullah. Maka selamat. Andai kata ngalih juga. Tadi yang sebenarnya diri yang mana? Zahir apa batin? Batin. Bang Aran siapa? Nah kiau ngarannya aja deh. Kalau pian menjikirakan la ilaha illallah, nya bingung. Kenapa jadi bingung? Sebabnya nya di dunia dia tahu Allah juga. Bingungnya. Pak Bu. Mungkin siapa? Ahmad. Oh Rahman. Tak kiaulah. Umpamanya nang sebanyakan nih kada ada bangaran Rahman. Seikong aja. Ini aja kalau namanya gai. Nah kayak itu juga bila pian kiau ngarannya tuh nya tahu kadituan kada selamat. Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal. Ahmad ngaran nambahin, Muhammad nama yang jahil. Salimna bi ihsanikal qadir. Selamat itu. Atau ngarannya langsung disambat, inya tahu kadi Tuhan kadakah? Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Itu aja. Mun hendak panjang ada lagi. Marhaban bihi wa ahlan hayatullah. Yamna'u min adzabil qabr. Maka selamat orang. Walau dia jauh di mana. Kenapa? Karena memakai tadi zat ini keberadaannya pada wujud dan Adam dan Nur serta suhud. Tuhan kada kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Biar di seberang laut. Ini yang dipakai zat Allah berada pada wujud dan Adam dan Nur serta suhud. Lalu biar semalam belum katakan wujud ilmu Nur suhud. Maknanya, nah ini hanya hari ini pungkas maknanya. Nah sekarang lagi dengan jalan seperti inilah pandangan pian tatkala itu suhudul wahdah fil wahdah. Kalau bahasa kita apa? Pandang yang satu kepada yang satu. Artinya satu pandangan aja. Suhudul wahdah fil wahdah maksudnya apa? Nur memandang nur. Suhudul wahdah fil wahdah apa? Zat memandang sifat. Suhudul wahdah fil wahdah apa? Rahasia memandang rahasia. Suhudul wahdah fil wahdah apa? Tidak ada yang pian pandang melainkan wujud Tuhan semata. Nah maka tatkala itulah yakinkan sampai orang berpulang ke rahmatullah hingga orang selamat. Andai kata pian kada hafal bacaannya tadi. Ini aja dengan jalan ini. Maka itulah Pak Ibu, keberadaan Allah itu adalah hakikat insan pada wujud ke. Jadi saksikan aja dan jangan mencari ke lain tempat. Artinya jangan mencari Tuhan jauh-jauh. Hendak belajar silahkan aja kemana-mana, tapi Tuhan kada kemana-mana. Ngerti lah? Silahkan pian hendak belajar mencari Tuhan ke Hadratul Maut. Ayo. Hendak ke Mesir, boleh, hendak ke Makkah, ke Madinah. Tapi setelah pian ketemu, ternyata Tuhan tidak kemana-mana. Saksikan Tuhan pada di dirimu sendiri. Maka disitulah keberadaanku. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita akan sambung lagi. Masih bicara hak apa
Allah itu hakikat insan pada wujud. Ini pian mun kata sampai bulan Maulid ya habis. Nggih. Nah, mudah-mudahan yang ulun terangkan hari ini bisa pian ambil, dan maaf mic-nya tadi agak sedikit gangguan. Jadi mudah-mudahan bisa diterima sampai di belakang lah. Bisa lah, bisa dipaham. Ya mungkin itu yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita akan sambung.